Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Strongest Player ya guys ya. Di chapter kemarin kita berakhir di Jihan yang menantang sang kaisar dan bahkan meminta panahnya. Sang kaisar pun langsung ngejawab, "Luar biasa kau penjara, aku mulai menyukaimu. Akan kuberikan hartaku ini kepadamu, tapi coba terima arrowku ini. Salah satu arrow terbaikku bernama Phoenix Arrow." Seong Jihan pun ngejawab, "Terima kasih atas pemberiannya. Aku akan menerima hadiah itu dengan senang hati." Jihan pun langsung ngeluarin kuda-kuda pedangnya untuk menahan serangan panah yang akan ditembakkan oleh sang kaisar. Para streamer yang ngeliat live Jihan pada bertanya-tanya, dari mana si Jihan itu tahu hal ini? Apakah Tom seperti ini punya special offer seperti ini juga? Wah, aku benar-benar nggak tahu soal ini. Ketika Phoenix Arrow pun di-charge sebelum dilepaskan oleh sang kaisar, hawa panas yang sangat tinggi menyelimuti seluruh ruangan tersebut. Bahkan beberapa player lainnya yang berada di samping Jihan terbakar sehingga health mereka terus menurun sampai salah satu dari mereka pun mati. Hawa panasnya sungguh pekat. Bahkan emas-emas yang berada di ruangan tersebut sampai meleleh. Dalam hati Jihan dia bilang, "Dengan kemampuanku saat ini, aku nggak bisa menahan rasa panas ketika panahnya akan dilepaskan nanti. Jadi yang harus kulakukan adalah menghancurkan busurnya sebelum panahnya dilepaskan." Jihan bilang, "Aku akan menggunakan skill tersebut. Sebuah skill bernama Extreme Instant Step Sage Guidance. Sebuah aura tusukan yang sangat besar langsung menuju ke tempat sang kaisar berada tepat sebelum dia melepaskan busur panahnya tersebut. Tusukan itu langsung memotong busurnya sampai terbelah hingga anak panah yang mau ditembakkan terjatuh ke depan. Sang kaisar bilang, "Hei penjara, siapa namamu?" Jihan ngejawab, "Seong Jihan." Kaisar bilang lagi, "Kau benar-benar pejuang yang hebat. Kau udah menunjukkan rasa hormat yang paling tinggi." Kaisar mengambil anak panahnya yang terjatuh itu lalu melemparkannya ke tempat Jihan sambil bilang, "Phoenix Arrow ini menjadi milikmu sekarang." Ketika anak panah tersebut ditangkap oleh Jihan, ternyata ukurannya sangat besar. Bahkan netizen berkomentar dan bilang, "Itu sih lebih cocok sebagai tombak ketimbang anak panah. Gokil bener dah." Si Kaisar bilang lagi, "Kuharap kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di medan pertempuran yang lebih terhormat." Jihan ngejawab singkat, "Tentu aja." Dalam hati dia bilang, "Kita memang akan bertemu lagi nanti. Akan sangat banyak pertempuran di Battle.net ini ke depannya nanti." Setelah itu Jihan pun mengayunkan panah sang kaisar itu dan mengetes feeling memegangnya. Lalu dia bilang, "Ini berat dan sempurna. Aku akan mengganti bulu di ujung panah ini sehingga akan kugunakan sebagai tombak." Para netizen terkesima dengan teknik yang digunakan oleh Jihan tadi untuk menghancurkan busur panah sang kaisar. Mereka bilang, "Teknik apa yang digunakan olehnya tadi?" Bahkan ketika aku nge-pause video tersebut dan memperlambatnya, tetap aja serangannya sama sekali nggak terlihat. Dalam hati Jihan dia bilang, "Hehehe, nggak akan mungkin mereka bisa melihatnya. Itu adalah salah satu teknik sword ki tercepat dan akurat yang bernama Sage Guidance." BTW, kendaliku atas kemampuan Nameless Divine Art semakin bagus. Semakin aku menggunakan kemampuan ini, maka semakin efisien dan akurat pula. Aku juga akan segera bisa menggunakan teknik yang lebih tinggi lagi kalau ini terus berjalan dengan sempurna. Sebelum menyelesaikan dungeon ini, Jihan menghabisi satu partinya yang tersisa sambil bilang, "Aku gak mungkin membiarkanmu numpang gratis menyelesaikan raid ini setelah kalian semua berusaha mengkhianatiku, bukan?" Sebuah tusukan dahsyat menggunakan Phoenix Arrow langsung ngebuat si kawan itu lockout seketika. Dengan itu pula misi kali ini berjalan dengan sempurna. Setelah keluar dari Battle.net, Jihan ketemu lagi dengan Haeyeon dan juga Gaeyeon. Jihan bilang ke mereka, "Gimana? Kalian udah nonton kan live streaming tadi?" Seperti janji mereka sebelumnya, kalau Jihan bisa mendapatkan ranking pertama, maka Haeyeon menunjukkan gift miliknya. Tapi Haeyeon ngejawab, "Iya, tapi bisakah kau turunkan dulu panah atau tombak yang kau dapatkan dari si kaisar tadi? Itu sangat memberikan intimidasi kepada kami, kau tahu." Setelah itu Haeyeon menunjukkan status giftnya dengan sangat berat hati sambil bilang, "Aku udah memperingatkanmu loh. Aku harap kau gak menyesal melihatnya." Ngelihat gift dari Haeyeon yang bernama Nurture, Jihan tersenyum senang sambil bilang, "Ini dia."
Iya, udah kuduga. Ya, skill Nurture ini adalah skill rank A, skill yang dapat mendidik player, sebuah support gift yang bisa membantu player lain menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan tersipu malu karena memperlihatkan giftnya, Hayeon bilang, jangan menyebarkan rumor yang aneh-aneh. Sedangkan Lim Gayong yang berada di belakang bilang dalam hati, aku tahu seberapa benci dan malunya Hayeon memperlihatkan gift yang menurutnya ampas itu kepada orang lain. Bahkan di masa lalu dia menghabiskan banyak uang di akademi sampai dia mendapatkan gift ampas itu. Ngelihat Jihan yang tersenyum, Hayeon bilang, oi, bukannya gak sopan menertawakan gift orang lain? Jihan ngejawab, ops, kau salah paham. Aku tertawa karena aku menyukainya. Tentu jawaban itu ngebuat si Hayeon kaget dong. Apa-apaan dia menyukai gift ampas ini? Setelah itu mereka pun bertukar nomor telepon karena mulai sekarang Jihan akan memanfaatkan skill dari Hayeon dengan cukup baik. Sedangkan di akademi terlihat Seah dan kawan-kawannya baru aja ngelihat live streaming pamannya. Salah satu teman Seah bilang, wah Seah, pamanmu keren banget. Seah cuma tersenyum sambil bilang, aku pun merasa seperti itu. Aku ngerasa dia semakin kuat tiap harinya. Terlihat Heso memasang muka kesal ngelihat Seah disanjung oleh teman-temannya. Salah satu teman mereka nanya ke Heso, Heso, bukannya sekarang ini paman Seah itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan dulu? Heso ngejawab, maksudmu waktu kita pergi ke rumah Seah bulan lalu ya? Saat itu pamannya hanya terlihat seperti pengangguran dan pemabuk berat. Heso bilang ke Seah, oh iya, bukannya hari spesialmu sebentar lagi, yaitu hari ulang tahunmu ke-18 sekaligus hari dimana kau akan mendapatkan gift dan menjadi seorang player. Jadi, sedikit penjelasan, setiap orang biasa yang udah berumur 18 tahun, maka mereka akan menjadi seorang player dan membuka status window mereka sendiri. Teman-teman Seah yang lain pun ngejawab, wah bener, itu pasti hari yang sangat gugup bukan? Tapi nggak apa-apa, setelah itu kau bisa bermain Battle.net bersama kami. So, ketika seorang murid akademi menjadi player, mereka akan menerima pendidikan dan pelatihan di hari tersebut juga. Dan gift hall merupakan alasan utama akademi tersebut berdiri. Sehingga gift adalah sesuatu yang paling penting bagi para murid. Teman-temannya pada ngeributin kira-kira Seah akan mendapatkan gift apa ya. Teman-teman yang lain pun ngejawab, tentu aja dia akan mendapatkan gift rank S dong. Lihat aja, ayahnya punya gift SSS rank atau triple S rank. Sementara ibunya adalah seorang saintis dengan SS rank. Dan pamannya yang selalu memecahkan rekor di setiap game, kemungkinan giftnya pun minimal S rank. Mendengarkan itu, Seah ngejawab, ayolah, baru-baru ini katanya nggak ada hubungan antara genetik dan gift bukan? Jadi, sekitar 8 hari lagi sampai Seah berumur 18 tahun dan akan melakukan pengetesan giftnya. Sementara itu, ayah Seah yang disebut Sword King sedang berlatih di Jepang dan bahkan mengalahkan latihan tandingnya dengan begitu parah. Walaupun ini bukan pertarungan sebenarnya, tapi pertarungan simulasi yang nggak mengancam nyawa mereka. Kata pengamat Jepang kalau Sword King udah menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan statnya juga bertambah cukup tinggi. Mereka bilang, aku nggak sabar ingin melihat pertandingan internasional Ito Ryuhei yang pertama sebagai warga negara Jepang yang baru. Ya, sekitar H-2 hari lagi pertandingan internasional pun akan segera diselenggarakan. Di tempat lain juga Hayeon dan Gayeon membicarakan tentang Korea versus Jepang yang akan segera diselenggarakan sebentar lagi. Rencananya Hayeon ingin bertarung dan betting tentang siapa yang akan menang. Tapi kata Gayeon kalau itu bukannya hasilnya udah sangat jelas siapa yang menang. Orang-orang juga sangat yakin kalau Jepang akan mengalahkan Korea 3-0. Tanpa Ito Ryuhei bisa apa Korea? Bahkan kita pun harus melawan si Ito Ryuhei itu. Tiba-tiba HP Hayeon berdering. Ternyata itu adalah pesan dari Jihan. Hayeon bilang, wah, kenapa dia mengirim pesan selarut ini? Ketika dilihat pesannya, dia kaget dan bilang, hah? Apa-apaan ini? Kita beralih ke tempat Jihan sekarang. Terlihat Jihan dan Mesit sedang makan steak plus soju. Kombinasi khas Korea ini sangat membuat Mesit terkesima dengan sensasi rasanya. Setelah itu Mesit pun bilang, kalau bukan karena Battle.net, aku gak akan hidup seperti ini. Aku kehilangan segalanya. Aku dulunya adalah seorang bintang sepak bola terkenal, tapi dalam sekejap aku bukan siapa-siapa. Aku gak bisa menghasilkan uang, istri dan anak-anakku pun meninggalkanku. Dalam hati Jihan bilang, aku paham sih. Diego Messi dulunya adalah bintang dunia yang memiliki segalanya. Bintang dunia yang berasal dari Argentina. Tapi dengan kemunculan Battle.net ini, orang-orang gak tertarik lagi dengan olahraga sepak bola. FIFA dan professional player pun menghilang. Dan orang-orang semuanya mulai melupakan segala hal tentang sepak bola. Messi pun bilang ke Jihan,
Baiklah, mari kita menuju ke pembahasan intinya. Jadi kau ingin aku menjadi seorang mage? Jihan ngejawab, tepat sekali. Gift milikmu itu memperkuat semua perlengkapan yang menyerupai bola, bukan? Yap, Meshid memiliki sebuah gift bernama God of Soccer, sebuah skill dengan rank SSS, di mana bisa meningkatkan status yang sangat pesat jika berada di dekat bola dan meningkatkan kekuatan peralatan apapun dalam bentuk bola lebih dari 300%. Semakin sering memegang bola, maka semakin naik pula statnya. Meshid pun mengatakan, aku memperlihatkanmu ini dan kau tahu, aku nggak punya keahlian sebagai mage sedikit pun. Mana aku sungguh jelek. Jihan ngejawab, tunggu, lihatlah dulu ini. Jihan ngeluarin sebuah item dari inventorinya. Ngelihat itu si Meshid ngejawab, sebuah bola yang terbakar. Apakah itu orb? Ya, nama item ini adalah Arcane Orb, sebuah relik rank B. Ini adalah relik suci yang digunakan oleh Arcane, suku laba-laba. Item yang dibungkus dengan jaring laba-laba sehingga sangat elastis. Karena laba-laba hanya punya kaki, maka orb ini dianggap sebagai bola oleh mereka. Dan item ini pula sangat cocok untuk Diego Meshid. Dalam hati si Jihan bilang, ya Meshid ini di kehidupan lampauku adalah mage terkuat yang pernah ada. Ngelihat item itu, Meshid benar-benar terpana. Mungkin dalam hatinya dia bilang, Bruno kan MM bukan magi. Lalu dia nanya ke Jihan, jadi ini berapa harganya? Jihan ngejawab lagi, ya sekitar 50.000 GP atau 50 juta mata uang Korea. Meshid kaget dan bilang, wah anjir, mana mungkin aku bisa membelinya? Jihan bilang lagi, tenang, aku belum habis menjelaskan semuanya. Aku rencananya mau memberikan item itu gratis sebagai hadiah untukmu. Dan bahkan kalau kau memang seret banget di keuangan, aku akan membantumu dari segi finansial. Tentu aja Meshid heran bukan main dengan jawaban tersebut. Dia bilang, kenapa? Apa maksudmu yang sebenarnya? Jihan pun ngejawab, aku mau kau bergabung dengan guildku nanti. Ketika aku udah mencapai rank silver, aku berencana untuk membuat sebuah guild. Tenang aja, aku akan menghasilkan uang yang banyak nantinya. Lihatlah ini. Jihan memperlihatkan HP-nya ke Meshid sampai si Meshid benar-benar kaget dan bilang, apa ini? Kau benar-benar gila. Nah, begitu juga dengan ekspresi si Haeon yang ngelihat isi pesan Jihan sebelumnya. Dia bilang, ini benar-benar gak masuk akal anjir. Pilihan macam apa ini? Di pesan ini tulis oleh Jihan memperlihatkan prediksi pertandingan Jepang versus Korea. Jihan bilang di awal pesannya, ini hadiah dariku untukmu. Selanjutnya di sana tertulis Korea akan menang 1 kali dan Jepang akan menang 3 kali. Kenapa pula Korea bisa menang 1 pertandingan ngelawan Sword King? Sangat gak masuk akal. Mana mungkin itu bisa terjadi? Dan pada saat itu pula pertandingan antara kedua negara itu pun dimulai. Ngelihat Meshid masih sangat meragukan prediksi Jihan, maka Jihan mengambil remote TV dan menyalakan televisi sambil bilang, baiklah mari kita lihat sendiri hasilnya. Kita beralih ke pertandingannya langsung. Sebelum pertandingan dimulai, Ryohei bilang ke partinya, ikuti aku dari belakang. Namun tiba-tiba anggota parti Jepang ngejawab, kami nggak akan mengikutimu. Kami nggak mengakuimu sebagai anggota tim kami. Ryohei pun ngejawab lagi, apakah karena aku orang Korea? Mereka ngejawab, ada alasan yang lebih penting dari itu. Kau nggak pantas untuk posisimu yang sekarang. Posisi itu adalah milik teman kami Seijin. Karena kau ikut, maka teman kami harus di farewell. Dia adalah korban sepihak. Bisa-bisanya kau sangat percaya diri begitu. Setelah itu Ryohei pun diam sejenak dan ngejawab, baiklah. Kalau gitu aku gak akan berpartisipasi dalam game kali ini. Ryohei langsung menancapkan pedangnya menembus dadanya dan dengan itu pula first blood didapatkan. Ngelihat itu tentu Jepang sangat kaget dan bahkan seluruh penonton di seluruh dunia juga sangat kaget. Tentu dengan gak adanya Sword King di Jepang, maka pertandingan pertama dimenangkan cukup telak oleh tim Korea. Meshid nanya, bagaimana mungkin kau memprediksi hal seperti ini? Dalam hati si Jihan bilang, kejadian ini benar-benar sama persis seperti kehidupanku di masa lalu. Ketika istirahat menuju ke pertandingan kedua antara Jepang dan Korea, tentu tim Jepang mengamuk karena Ryohei ngetrol tadinya. Ryohei ngejawab, kau nggak bisa mengikutiku karena sikap kekanak-kanakanmu itu. Kau nggak lebih dari sampah yang nggak memiliki kemampuan menjadi pro player. Aku nggak akan mengikuti permainan drama persahabatan kekanak-kanakan kalian ini. Selagi kalian nggak mengikutiku dan nggak mengakuiku, maka aku akan terus membunuh diriku lagi dan lagi. Jadi pilih, apa kalian mau menang bersamaku atau mau kalah bersamaku? Si kawan itu tentu nggak bisa berkata apapun lagi mendengarkan perkataan Ryohei itu karena rasanya jelek banget baginya. Ketika pertandingan kedua dimulai, para tim Korea yang masih bingung kenapa Ryohei tadi bunuh diri, tiba-tiba ngerasa aura membunuh yang pekat dari Ryohei kali ini sangat berbeda dari sebelumnya.
Mereka bilang jangan ragu, lawan kita adalah Sword King. Namun tiba-tiba dengan sekali ayunan pedang yang dahsyat dari Ryuhei, sebagian dari tim Korea langsung terpotong dan terlokot dari Battle.net. Saking dahsyat serangan itu bahkan bisa membelah bangunan di belakang mereka. Yang tersisa dari mereka tinggal 2 orang, yaitu tanker yang menahan serangan tadi sampai shieldnya hancur dan orang di belakang tanker itu. Namun Ryuhei nggak berhenti sampai di situ saja. Dia langsung melakukan aggro, bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah sisa party Korea sampai mereka habis tanpa tersisa. Dengan penghabisan sensasional tersebut, para penonton bersorak gila-gilaan memberikan dukungan mereka kepada sang legenda Sword King. Di pertandingan kedua dan ketiga tentu Korea bisa disapu bersih oleh Ryuhei dengan sangat gampangnya. Memasuki ronde keempat, Korea melakukan serangan kombinasi sebisa yang mereka mampu dan berusaha menaklukkan Ryuhei dengan 1 versus 5. Tapi dengan skill baru Ryuhei bernama Sword Flag, dia bisa keluar dari gabungan tim Korea dan bahkan membantai mereka satu persatu lagi. Sambil terbang ke udara dengan pedangnya, dia mendekati orang terakhir dan bilang, "Kalian ternyata masih sekelompok pecundang." Si kawan dari Korea ngejawab, "Sepertinya kau hanya berlatih cara terlihat keren sejak kau pergi ke Jepang ya." Ryuhei ngejawab lagi, "Sayang sekali, kau nggak akan kesusahan seperti ini jika kemampuan bertarungmu sebagus omonganmu itu." Mendengarkan itu, si kawan mengerahkan seluruh auranya dan petir mulai menyambar di seluruh tubuhnya. Ryuhei ngejawab, "Tepat waktu. Kali ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menguji teknik baruku." Ryuhei memegang kedua pedangnya. Dengan menggabungkan kedua pedangnya itu dan dia menciptakan aura pedang raksasa yang langsung dilepaskan ke arah bawah dan menghabisi player terakhir dari Korea sekaligus melubangi arena dengan sangat dahsyatnya. Ngelihat itu, tentu seluruh orang berkeringat dingin. Betapa gilanya kekuatan dari Sword King saat ini. Gak ada satupun yang bisa berdiri di hadapannya ketika dia mengerahkan kemampuan yang sebenarnya. Dengan ini pula skor pertandingan antara Jepang dan Korea berakhir dengan 3-1. Ngelihat itu dari televisi, Mesit berdiri dan berteriak ke Jihan, Bagaimana kau bisa memprediksikan hasilnya dengan sangat tepat ini?" Jihan ngejawab, "Ya anggap aja aku melihatnya di dalam mimpi bro." Dengan kemenangan taruhan itu pula ngebuat Jihan mendapatkan uang yang lumayan banyak. Tapi dia nggak bisa tersenyum saat ini. Dia ngelihat ke arah Sword King di televisi sambil bilang, "Dia lebih kuat dari yang kuingat di masa lalu. Kalau begini aku nggak bisa mengalahkannya." Dan saat ini kemungkinan Nameless Divine R pun nggak cukup. Ya, Nameless Divine R milik Jihan adalah sebuah gift dengan rank SSS. Jihan bilang Ryuhei pun punya SSS rank gift. Gift bernama Twin Sword Peak. Sambil memasang raut wajah yang kesal, Jihan bilang, "Tapi nggak masalah seberapa kuatnya kau, karena aku akan menjadi jauh lebih kuat lagi darimu sampai kau nggak bisa menggapaiku sama sekali. Tunggu saja, Ryuhei. Kita akan segera bertemu." Oke lah, gimanakah kelanjutan alur cerita Strongest Player ini? Nantikan kelanjutan alur ceritanya di channel Fokuser Anime. Dan stay terus di channel ini dan stay update.